Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan kesehatan pada kesempatan malam hari ini melanjutkan kajian kita membahas kitab At-Tuhaf bil Ma'thur Anis Salaf, untayan-untayan kata dan kalimat yang diwariskan oleh para salafus soleh, leluhur kita, baik dari kalangan sahabat atau juga dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yang mudah-mudahan nasihat-nasihat yang mereka sampaikan bisa menjadi amalan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan umumnya yang disampaikan di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, ya, berkaitan dengan akhlak. Dan pada malam hari ini, insyaallah kita akan bahas satu judul, yaitu jangan sibuk dengan aib orang. Ya, jangan sibuk dengan aib orang. Di sini judul yang sebetulnya adalah man syaghala an nafsihi bi'aibil akharin. Judul yang ditulis oleh penulisnya di sini, ya, Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr, man syaghala an nafsihi bi'aibil akharin. Jadi orang yang lupa dengan dirinya sehingga dia sibuk dengan aib orang lain, ya, lupa dengan dirinya sampai dia, atau karena dia sibuk dengan aib orang lain. Jadi ini sebetulnya mirip, ya, dengan peribahasa yang dihafalkan oleh anak-anak SD, ya. Peribahasanya apa? Gajah di pelupuk mata tidak tampak, ya. Sedangkan semut di seberang, ya, di seberang apa ya? Seberang lautan apa? Seberang dalan. Ya, ini semut di seberang itu kelihatan, ya. Semut di seberang itu nampak. Tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Itu kan artinya, maknanya kurang lebih kesalahan kecil, ya, kesalahan kecil sedikit, semut itu kecil, kalau itu ada pada orang lain, ya, itu lebih mudah untuk kita lihat, ya, lebih mudah untuk kita temukan, ya, kesalahan orang lain meskipun kecil, ya.
Tapi kesalahan sendiri yang mungkin lebih besar daripada kesalahan temannya itu tidak disadari, tidak bisa dilihat, tidak disadari. Ya nun sewu, kita tidak usah ambil contoh yang jauh-jauh. Ya. Misalkan nun sewu ya, ada orang si A dengan si B. Ya. Si A punya panu di wajah, ya. Si B juga punya panu di wajah. Ya. Kalau tidak sedang melihat cermin, ya, hanya si A melihat si B, ya, si A hanya bisa melihat panunya si B, panunya sendiri nggak kelihatan. Ya. Tapi nek panu orang lain itu kelihatan. Jerawat sendiri tidak kelihatan, tidak sedang melihat cermin. Nek sedang hadap-hadapan dengan orang yang sama-sama jerawatan, jerawat temannya kelihatan, jerawatnya sendiri tidak kelihatan. Padahal dia jerawatnya dewek lebih gede tinimbangane jerawatnya kancane. Seperti itu gambaran orang yang dicela dan kita berusaha untuk tidak menjadi orang yang demikian. Pesan malam hari ini dari salah seorang tabi'in yang bernama Ar-Rabi' bin Khusaim. Ini sengaja saya buka masker dulu. Nah, kadang-kadang nama orang Arab tidak jelas kalau saya pakai masker. Saya bingung apa ngomong apa kayak bibir orang keton. Ya. Jeneng wong Arab itu, nama orang Arab didiktekan itu kadang-kadang nggak jelas kalau nggak langsung lihat bibir. Rabi' bin Khusaim. Ya. Rabi' bin Khusaim. Ya, kayak kemarin mungkin saya ngomong Abu Kilabah. Abu Kilabah apa Kiladah apa? Kok bingung. Ya. Di sini Rabi' bin Khusaim. Ya, kha kemudian sa Khusaim. Memang kadang-kadang nama orang Arab itu mandan susah. Ya. Rabi' bin Khusaim seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in yang dikenal kekhusyuan sholatnya, sikap waroknya, ya, zuhudnya, masya Allah. Nah, Rabi' bin Khusaim pernah ditanya oleh seseorang yang bernama Abdullah bin Al-Kawwa. Abdullah bin Al-Kawwa. Abdullah bin Al-Kawwa atau Abdullah ibnul Kawwa bertanya kepada Rabi' bin Khusaim, "Ma naraka ta'ibu ahadan wala tazummuhu." Kami tidak pernah melihat kamu, melihat engkau menyebutkan aib orang dan mencela orang. Ya, jadi Abdullah bin Kawwa berkata kepada Rabi' bin Khusaim, kami tidak pernah melihat kamu itu sekalipun menyebutkan aib, menyebutkan cela. Ya. Aib itu cela, cacat. Ya. Baik cacat fisik maupun cacat akhlak. Jadi cacat itu ada dua.
Ya, cacat itu ada dua. Cacat yang ada dalam diri manusia itu ada dua. Bisa cacatnya itu cacat fisik, ya. Aib fisik ada. Nah, aib fisik berarti aib di badan, ya. Ada cacat akhlak. Akhlak berarti itu cacat ada di dalam hati dan perilaku, ya. Ini dan dua-duanya sama-sama tidak boleh disebut-sebut, ya. Cacat badan tidak boleh dicerita-ceritakan oleh kita, ya. Cacat akhlak juga tidak boleh dicerita-ceritakan. Nek kita menceritakan cacat badan dan cacat akhlak orang lain, itu sama saja dengan gibah, gunjing, sama. Ya, sama saja. Intinya kita itu tidak mudah menyebutkan itu kecuali dalam kondisi situasi yang sangat butuh untuk cerita, ya. Kalau memang sangat butuh untuk menceritakan itu boleh, ya. Ulama menyebutkan beberapa kondisi kita boleh menyebutkan aib orang. Saya juga pernah menyinggung, ya, contoh ketika sedang perjodohan, ya, mungkin calonnya butuh informasi, ya, akhwat butuh informasi tentang ikhwan yang ingin melamar, ya. Kalau punya cacat fisik ceritakan, ya. Punya penyakit apa ceritakan, ya. Cacat badan ceritakan. Karena pas nador itu kan akhwatnya tidak bisa nador, ya. Dan sama yang laki-laki juga nuwun sewu, kalau yang perempuan ada cacat fisik, ya, di dalam badannya ceritakan, ya. Ketika dia mau cari tahu, boleh disebutkan, tidak apa-apa, boleh. Untuk menjadi pertimbangan lanjut apa tidak lanjut, tidak ada masalah, boleh aja, ya, boleh saja. Ya, mungkin pas lagi nador tidak enak hati kalau minta akhwatnya buka kerudung, ya. Nek gundul gimana? Nek seumpama mempertimbangkan, wah nek gundul aku rasida, boleh? Boleh aja, boleh. Memang jumhur ulama, jumhur, ya, mayoritas, masalah nador itu memang hanya membolehkan melihat wajah dan telapak tangan. Itu jumhur ulama. Ada sebagian ulama kalangan Hanabilah membolehkan melihat rambut dan tangan sampai siku, ya. Jadi itu untuk mempertimbangkan, ya, rambut jelas, ya, dilihat. Kalau tangan sampai siku ini untuk mempertimbangkan, ya, ini gemuk apa kurus. Jadi boleh mempertimbangkan lanjut apa enggak lanjut, gara-gara ketone kelemon do rasida, ya enggak apa-apa. Ya, itu sah-sah saja. Itu diantara kondisi yang boleh menceritakan aib atau cacat, ya. Diantaranya itu banyak sebetulnya, ada perinciannya. Intinya tidak mudah untuk menyebutkan aib cacat orang kecuali dalam situasi yang sangat dibutuhkan. Nah, Rabi' bin Khusaim tidak pernah sekalipun menyebutkan cacat orang. Faqala, maka Rabi' bin Khusaim mengatakan, wailaka ya ibnal Qawwa, ya. Celakalah engkau wahai Ibnul Qawwa. Ini celaka ini maksudnya, nah ibarat kita ya ngomong,
Ya, kamu itu gimana sih? Ya. Masa saya harus menyebutkan aib orang? Celakalah engkau wahai Ibnul Qawwa. Ma ana an nafsi biradin. Ya. Saya tidak pernah merasa puas terhadap diri saya sendiri. Ya. Saya tidak pernah merasa puas terhadap diri saya. Ma ana an nafsi biradin. Saya tidak pernah puas. Fa atafarragu min dhanbi ila haditsin nas. Ya, sehingga saya juga tidak pernah sempat, ya, tidak pernah sempat untuk membicarakan orang-orang. Ya, nanti saya jelaskan maksudnya apa. Tidak pernah puas terhadap diri sendiri, sehingga apa? Tidak pernah sempat untuk membicarakan orang lain. Innan nasa khafullaha ta'ala ala dzunubin nas. Sesungguhnya manusia itu lebih mengkhawatirkan orang lain, atau lebih mengkhawatirkan dosanya orang lain, wa aminuhu ala nufusihim, tapi merasa aman terhadap dirinya sendiri. Di banyak orang itu lebih sibuk dengan dosa-dosanya orang lain, sibuk dengan dosa-dosanya orang lain, khawatir dengan dosa-dosanya orang lain. Jadi khawatir ini maknanya sibuk gitu, sibuk ngurusi dosanya orang lain. Wa aminuhu ala nufusihim, ya, tapi merasa aman dengan dirinya sendiri. Jadi tidak pernah ngurusi dosanya sendiri. Ya, dosanya orang lain dicerita-ceritakan, tapi dosanya sendiri tidak pernah disadari. Nah, di sini tadi saya ngulang ya dari ucapan Imam Rabi' bin Khuthaim mengatakan ma ana an nafsi biradin. Saya itu tidak pernah puas dengan diri saya sendiri. Ini maksudnya tidak pernah puas apa? Maksudnya tidak pernah puas itu tidak pernah merasa bahwa dirinya itu punya pahala yang banyak, sehingga apa? Punya jaminan masuk surga. Tidak pernah merasa puas, ibadahnya itu tidak pernah merasa sempurna. Maksudnya begitu. Tidak pernah merasa ibadahnya itu sempurna. Apa saja. Kita sholat saja Masya Allah, ya, sehingga sebagian ulama mengatakan seandainya seumur hidup saya ada sholat 2 rakaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saya sudah untung besar sekali. Meskipun hanya 2 rakaat. Berarti merasa selama ini sholat itu apa ya, sudah sempurna, ya, 100% ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi SAW ya, bersabda, innar rajula la yansarifu min salatihi wa lam yuktab lahu illa ushruha aw tus'uha aw thumnuha aw sub'uha aw sudsuha aw khumsuha aw rub'uha aw thuluthuha aw nisfuha.
Jadi seseorang itu bisa saja dia selesai dari sholatnya, ternyata yang diterima, yang dicatat pahalanya itu hanya 1/10-nya saja, 10%, atau 1/9-nya, atau 1/8, atau 1/7, atau 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Kita yang seberapa? Tidak tahu. Ya. Jadi besar kemungkinan orang sholat itu pahalanya tidak akan 100%. Ya, tidak akan 100%. Maka disitulah nanti fungsinya sholat sunnah. Ya, karena sholat sunnah itu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu. Ya, menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu. Yaitu hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringkan ibadah yang fardu dengan ibadah yang sunnah. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Ada puasa fardu, ada puasa sunnah. Di antara hikmahnya seperti itu. Nanti yang sunnah-sunnah itu untuk menggenapi kekurangan yang ada pada ibadah yang fardu. Kita tidak boleh merasa puas ya dengan ibadah-ibadah yang sudah pernah dikerjakan. Jangan pernah merasa pahalanya sudah banyak. Jangan pernah merasa punya jaminan masuk surga. Ya. Ini poin penting pertama. Ya, jangan pernah puas dengan amalan sendiri. Ya, jangan pernah puas dengan amalan sendiri. Jangan pernah merasa ikhlas. Ya. Penting ini. Jangan pernah merasa ikhlas. Sekali orang merasa dia sudah ikhlas, ya, berarti dia sudah kena penyakit ujub. Kenapa merasa ikhlas? Ya, kemarin ada yang bertanya pas di radio, Ustadz, apa kalau saya tidak dapat nilai 100, berarti belajar saya tidak ikhlas. Ya. Sinau agama seumpama di pondok, ya, belajar apa? Akidah, nggak dapat 100. Apa kalau nggak dapat 100 berarti itu tidak ikhlas? Belajar fikih tidak dapat 100 apa tidak ikhlas? Ikhlas itu tidak bisa diukur dengan dapat nilai berapa. Ya. Bahkan seandainya ada orang yang punya ciri-ciri keikhlasan diri, ya, dia tidak bisa untuk memastikan dirinya sudah ikhlas. Ya. Contoh seumpama di antara ciri ikhlas, sebagian ulama mengatakan di antara tanda-tanda ikhlas adalah istiwa'ul madhi wa dzam. Nah, di antara cirinya begitu. Istiwa'ul madhi wa dzam. Seimbang antara pujian dan celaan. Di antara tandanya orang ikhlas, seimbang antara pujian dan celaan. Maksudnya apa? Maksudnya dia dipuji ya biasa saja, dicela ya biasa saja. Ya, seimbang. Ya. Pas dipuji ya terus enggak berarti amalannya terus tambah gitu. Enggak, biasa saja, amalannya begitu-begitu saja.
Dicela, amalannya tidak ngurang. Sama pokoknya. Ya. Mau dipuji, amalannya tetap istiqomah. Dicela, amalannya istiqomah. Istiwa'ul madhi wadzam. Seimbang pokoknya. Dan seumpama sekarang ada orang senangnya melihat apa? Kelebihan diri. Berusaha, ciri-ciri itu ada enggak ya sama saya? Ya. Nek kemudian merasa ada, merasa ya, oh aku dipuji ya biasa baik, ya, dicela juga biasa saja, misalkan begitu, merasa seperti itu. Aku dipuji ya tetap ngaji, tetap sholat jamaah biasa, ya, mau dicela seperti apa ya ngaji, sholat masih biasa, seumpama. Wah berarti aku wong ikhlas. Nah ini malah berbahaya. Ya. Oh berarti saya sudah ikhlas. Enggak seperti itu. Ya. Kita tetap berusaha supaya tidak terpengaruh dengan pujian dan celaan. Berusaha, tapi nek seumpama usahanya berhasil, jangan sampai merasa puas. Oh berarti saya sudah ikhlas. Enggak bisa begitu. Ya. Yang penting berusaha saja. Ya, karena perkara ikhlas itu yang paling mengetahui ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau pelajaran pertama, jangan pernah merasa puas dengan diri sendiri. Baik dalam amalan lahir maupun dalam amalan batin. Kita bisa sabar seumpama. Ya, kena musibah sabar. Ya. Nggak usah merasa puas dengan kesabaran sendiri. Nyong tadi wong sabar temen ya, masya Allah. Ya. Bisa sabar saja karena Allah itu membuat dia sabar. Ya. Kenapa bisa sabar? Karena Allah membuat dia sabar. Kalau Allah tidak membuat dia sabar, dia tidak mungkin bisa sabar. Tidak usah puas. Rabi' bin Khusaim, ma ana an nafsi biradin. Saya tidak pernah puas dengan diri saya. Jadi selalu sibuk mikir diri sendiri, ya, sibuk memikirkan apa? Kekurangan diri sendiri. Karena tidak pernah merasa puas. Ibadah saya ini belum banyak. Ya, padahal tabi'in ini. Ya, tabi'in ini yang masuk ke dalam 3 generasi yang disebutkan oleh Nabi SAW. Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu generasiku, para sahabat. Kemudian yang setelahnya, yaitu generasi tabi'in. Kemudian yang setelahnya, tabi'ut tabi'in. Ya, di generasi tabi'in yang sebaik-baik generasi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Rabi' bin Khusaim, saya tidak pernah puas. Ya, masa kita mau jadi orang puas? Ya. Karena tidak pernah puas, fa'atafarragu min dzanbi ila haditsin. Saya tidak pernah sempat itu untuk membicarakan orang lain. Tidak pernah sempat. Mikir ibadahnya orang lain, ya subhanallah. Ya, oke, sehingga salate ora bener nggih. Ngono sehingga salate modele kayak gini. Sing kene ngana beda maning. Sibuk orang itu mikirkan orang lain. Ya. Malah kadang-kadang dalam sholat sendiri saja karena sibuk melihat orang lain, ya, jadi tidak khusyuk. Ya. Sibuk merhatikan ibadahnya orang lain. Ya. Sing siji gedepuk dengkulnya disit dipikir, ki wong sholat gedepuk dengkulnya disit berisik. Ya. Yang satu mungkin tasyahud obah-obah sampingnya, ki ngapa maneh sih tasyahud obah-obah gawe nyong ora khusyuk baik. Karena sibuk melihat orang lain. Ya. Sendirinya akhirnya ndak dapat kesempurnaan sholat. Ya. Nah kita sibuk dengan diri sendiri, mbok sholat kita ini banyak kurangnya, akhirnya berusaha untuk apa? Khusyuk sudah, ndak usah mikir macam-macam. Ya. Rabi' bin Khusaim tidak pernah sempat seperti itu. Ya, jadi
tips, ya, ini tips dari beliau berarti. Supaya kita itu tidak terlalu sibuk dengan aib, ya, cacatnya orang lain itu. Ya. Kita berusaha untuk sibuk dengan cacatnya sendiri saja. Ya, sibuklah dengan cacatnya diri sendiri. Mula para ulama sebagian mengatakan ittahim ra'yak qabla an tattahim ra'ya ghairik. Ya. Coba cela dulu pendapatmu sebelum kamu itu mencela pendapat orang lain. Cela dulu pendapatmu sebelum kamu mencela pendapat orang lain. Ya. Jadi nek melihat beda, oh dean mbok aku sing salah gitu, mbok aku sing salah. Itu prinsip yang sebetulnya diterapkan oleh para ulama. Ya, jadi tidak mudah untuk nyalah-nyalahkan orang, tidak mudah untuk menyebut celahnya orang. Ya. Melihat ada yang mungkin punya teman baru, ya, punya beda pendapat, tunggu dulu, jangan langsung ngajak padu gitu. Ya, jangan terburu-buru mengajak adu argumentasi. Mbok saya yang salah gitu. Ya sudah adu argumentasi, jebulannya salah temenan kan isin. Ya. Malu jadinya. Maka lebih baik mencela diri sendiri, sibuk mencela diri sendiri daripada melihat kesalahan-kesalahan orang. Dan tidak usah dicari-cari. Ya, ini pelajaran yang lalu itu tentang apa? Iltimas al-ma'adzir. Mungkin dia punya uzur. Nek keterampilan untuk mencari uzur untuk temannya itu tidak bisa. Nanti akan masuk ke dalam dosa berikutnya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu kan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi banyak berprasangka yang buruk-buruk, karena sebagian prasangka buruk itu dosa. Lah, orang nek ndak pinter berprasangka baik, senangnya berprasangka buruk, itu nanti masuk ke dalam lanjutan ayatnya. Ya. Wala tajassasu, jangan memata-matai. Yang senangnya berprasangka buruk itu punya dorongan untuk apa? Untuk memata-matai orang lain. Ya, kenapa? Karena sudah prasangka buruk. Ya. Akhirnya apa? Dicari-cari kesalahannya. Saya subhanallah kadang-kadang heran luar biasa. Heran luar biasa. Orang yang tidak bisa berprasangka baik itu lidahnya tajamnya Masya Allah. Sholat jamaah, nyata ini sholat jamaah. Pas kedatangan untuk kami sedang sholat di masjid pondok pesantren, kita kedatangan tamu, ya, dan tamu ini memang tamunya membawa, ya, tamunya syekh, ya, syekhnya membawa murid. Nah, muridnya ini suaranya bagus, memang dikenal suaranya bagus. Nah pas lagi sholat, saya lupa, kalau tidak salah sholat asar, kalau tidak salah, zuhur atau asar. Diminta murid yang dikenal suaranya bagus ini untuk jadi, sholat subuh, ya, karena suaranya dikeraskan, ya, sholat subuh. Diminta untuk jadi imam, ya, diminta jadi imam. Suaranya dikeraskan, jadi kita dengar suaranya. Bagus memang Masya Allah, ya. Ya biasa-biasa saja, maksudnya tidak ada lah prasangka-prasangka untuk nganggap dia ini pamer atau apa, ya biasa aja. Subhanallah. Ada satu kemudian ngucap pamer gitu ketone iki lah, pamer suara. Subhanallah. Ya. Menurut nyontah ki wong ngono pamer gitu. Subhanallah. Saya tanya sama yang ngucap, afwan ya, antum tahu dari mana kalau dia pamer? Tahu dari mana kalau niatan hatinya itu pamer? Saya tanya sama dia. Yang ngucap bahwa imamnya pamer, saya tanya sama dia. Antum tahu dari mana kalau dia itu pamer? Dia jawabnya begini.
Ya itu sih menurut saya aja lah. Ya, cuma menurut saya saja. Kelihatannya pamer kelihatannya itu. Subhanallah. Tidak ada bukti apa-apa. Ya. Itu lesan itu sangat menunjukkan betapa kotornya hati. Tidak ada tanda-tanda pamer sama sekali, bisa ngomong pamer. Masalah-masalah begitu banyak. Sholat di belakang imam. Suratannya panjang, tapi suaranya bagus, panjang. Ya. Itu ya masih ada jamaah yang ngucap, imamnya nu pamer suara gila. Sedawa, ya, orang kuat, maksudnya jamaahnya mungkin banyak yang tidak kuat. Ya karena sholat taraweh, ya. Bukan saya imamnya bukan, jadi ya, orang lain. Ustadz waktu itu memang suaranya bagus, ya panjang bacaannya. Jamaahnya mungkin mandan jengkel karena panjang gitu loh. Ya, jengkel panjang tapi jengkelnya jadi berburuk sangka gitu. Imamnya ketonnya pamer suara lah. Ya, subhanallah. Sibuk ya padahal sendirinya juga mungkin tidak bisa baca Quran. Ya kenapa tidak sibuk dengan dirinya yang nggak bisa baca Quran? Ya, malah sibuk mikir orang ini pamer apa? Enggak gitu. Ini gambaran yang jauh sekali dengan amalannya para salafus soleh. Ya. Salafus soleh sendirinya itu sebenarnya sudah bagus sekali. Hafalannya banyak, ya, amalannya juga sebetulnya banyak, bagus. Tapi tidak pernah merasa banyak, tidak pernah merasa bagus. Terus berusaha untuk memperbaiki. Ya. Hari ini banyak orang sudah amalannya sedikit, hafalannya sedikit, ya, tapi sibuk mikir kekurangan-kekurangan orang lain juga, padahal dirinya ya kurangnya banyak. Ya. Yang membuat orang sempat untuk memikirkan orang lain karena dia tidak mikir dosa-dosanya sendiri. Ya. Maka innan nasa khafullaha ta'ala ala dzunubin nas wa aminuhu ala nufusihim. Jadi seolah-olah manusia itu lebih khawatir dengan temannya, ya. Kenapa kok nyebutkan cacat aib temannya? Seolah-olah itu khawatir, oh mbok teman saya nanti disiksa sama Allah, mbok. Seolah-olah begitu, ya. Tapi dia merasa aman dalam artian seolah-olah itu dosanya tidak banyak, ya, seolah dosanya tidak banyak. Sebagian salafus saleh mengatakan, laukana lidzunubi rih ma qadartum an tadnu minni linatni rihi. Ya, seandainya dosa itu ada baunya, kalian tidak mungkin sanggup untuk mendekat, duduk dekat saya. Tidak mungkin sanggup. Kenapa? Karena bau saya pasti busuk. Banyak dosanya. Seandainya dosa itu ada baunya, tidak akan ada yang mau duduk dekat saya. Ya, jadi merasa saya ini banyak dosanya, seandainya dosa ini muncul baunya, saya pasti baunya busuk. Ya, itu ucapannya para ulama. Ya, ucapannya para ulama. Hanya ucapan orang-orang yang mungkin, ya, tidak mengenal dirinya sendiri dan juga tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian dia mengumpulkan dosa-dosa lewat lisannya, sibuk dengan aibnya orang lain. Justru orang yang sibuk dengan aibnya orang lain itu yang nantinya akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kepengin aibnya ditutup, maka tutuplah aib orang lain. Oke. Kita tahu teman kita pernah melakukan dosa, simpan, tutup, jangan diceritakan. Teman kita dulu seumpama, oh dulu dia bocah nakal, tidak sergap sholat, ya misalnya, dulu senang melakukan maksiat ini dan itu, terus tobat, jangan diceritakan. Gaya bocah kayak ganu ya, padahal ya ganu ya, wah kayak kalau aku kayak dolan, ya
Dolane marang dia ora, dolan maring ngene, dolan maring ana. Ya, melakukan ini dan itu sudah membuka aib orang lain, membuka aib dirinya sendiri. Ya. Masa lalu itu ndak usah diceritakan. Ndak usah. Masa lalunya sendiri dan masa lalu orang lain ndak usah diceritakan. Tutup. Serapat-rapatnya tutup. Allah sudah tutup, jangan kita buka. Ya. Saya pernah sampaikan, kalau kepengen memberi semangat kepada orang yang tobat, jangan sebut nama. Ya, jangan sebut nama. Jadi misalkan ada orang, ya saya punya teman, gitu aja, enggak usah sebutkan namanya siapa, enggak usah. Saya punya teman dulu dia begini. Ya, tapi alhamdulillah kemudian tobat, semangat ngaji, punya hafalan, bisa. Misalkan dia tobat dulu umur 30 tahun, jenengan masih 20 tahun, bisa. Nyemangati orang enggak apa-apa begitu. Tapi enggak usah tunjukkan orangnya yang mana. Ya. Enggak usah tunjukkan orangnya yang mana. Nanti jadi gibah. Ya, jadi menyebutkan aib orang. Seperti itu boleh. Ya. Seperti itu boleh. Insya Allah kalau kita tutup, aib kita juga ditutup oleh Allah. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, man satara ala muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menutup aib dari seorang muslim, maka Allah juga akan menutup aibnya dunia dan akhirat nanti. Ya, itu balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menutup aib cacatnya orang lain. Ya. Dan lebih baik sibuk dengan aib-aib kita sendiri, kita juga pasti banyak salahnya, daripada kita sibuk memikirkan dosa-dosa dan kesalahan orang lain. Bisa jadi dosa orang lain itu banyak, tapi juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi dosa kita merasa sedikit, merasa sedikit, tapi malah itu tidak diampuni sama Allah. Ya, jadi sibuk memikirkan yang seperti itu saja, ya, sehingga itu lebih menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapapun, ya, tidak peduli labelnya apa, benderanya warna apa, kelambine corak apa, sarunge motif apa, ya, pecine model apa, Arab sing pendek kayak sing dhuwur banget kayak. Nggak usah sibuk mikirkan seperti itu. Ya, bukan sih dhuwur banget ya. Ya. Ada yang mungkin saya lihat tuh ada yang hampir 1 meter ya. Ya. Saya mikirnya sujud terganggu nggak depannya gitu maksudnya. Ya. Ya, jadi nggak usah mikirkan penampilan orang. Ya, selama menutup aurat ya sudah, kita berbaik sangka. Kiranya ini yang bisa dibahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas banyak kekurangan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.